Selamat datang dan selamat berjumpa kembali di Biskom KBC Kingdom Business Community. Wow, menarik. Kami senang dan menyambut hangat kedatangan kawan-kawan KBC di acara ini. Business Community yang disingkat dan kita kenal dengan sebutan Biskom adalah sebuah program yang dimaksudkan sebagai program follow-up yang sifatnya gratis pasca kawan-kawan mengikuti Camp KBC. Dengan demikian, menjaga Anda agar tetap tumbuh dalam keahlian, bisnis dan pekerjaan yang berpusatkan pada Tuhan. Jadi, Biskom adalah sebuah komunitas orang-orang yang rindu untuk hidup benar dalam menjalankan bisnis dan pekerjaannya di marketplace. Biskom dihadiri oleh alumni Camp KBC dari Camp Sukses Sejati atau SS, Camp Kingdom Financial atau Camp KF, Camp Root to Success atau RTS, dan Camp Dare to Success atau DTS. Namun, di Biskom, kami juga membuka diri dan kesempatan buat partisipan non-alumni, pengusaha, profesional, dan pekerja Kristen yang ingin berkembang dalam kompetensi dan keahlian. Demikianlah pengantar Biskom kali ini. Bersiaplah untuk bersama-sama kita belajar, bertumbuh bersama dalam kebenaran, keahlian, dan kepedulian. Selamat berbiskom. Halo, selamat malam teman-teman semuanya. Apa kabarnya hari ini? Bersama saya Ishak pada malam hari ini kita kembali bersama-sama di acara yang paling kita tunggu setiap bulannya. Apa itu? Yes, kita akan mengikuti acara Biskom teman-teman yang tentunya materi Biskom ini selalu memberikan kita insight baru. Dan sebelum kita memulai acara pada malam hari ini, saya mengundang sekali lagi Pak Syangfa untuk berdoa untuk membuka Biskom ini supaya berjalan dengan baik hingga akhir. Silakan Pak Syangfa. Oke. Yuk teman-teman, mari kita memulai Biskom kita pada malam hari ini. Dan sebelumnya kita berdoa, kita mohon pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih untuk kesempatan pada malam hari ini, untuk kami boleh dapat bertemu dengan teman-teman kami, walau hanya lewat layar Zoom, tapi kami bersyukur karena kami ada kesempatan untuk koneksi satu dengan yang lainnya, bahkan kami berkesempatan untuk dapat menikmati pembelajaran dan semuanya hanya oleh karena anugerah, oleh karena pertolongan daripada Tuhan. Kami berterima kasih juga karena Engkau terus peliharakan kehidupan kami, Engkau memberkati kami hingga pada saat ini. Engkau juga memberkati akan pekerjaan kami. Tuhan, biarlah pada kesempatan pada malam hari ini, kami boleh mendapatkan hal yang baru, hal yang boleh menambahkan dan menguatkan dalam bisnis dan pekerjaan kami melalui materi pada malam hari ini akan disampaikan oleh Pak Alek. Biar Tuhan akan memakai dan memberkati Pak Alek supaya apa yang boleh disampaikan boleh menjadi hal yang bermanfaat dan menjadi berkat bagi kami. Menyerahkan semua peralatan yang digunakan, tim yang di belakang layar yang menolong kami semua, juga juga jaringan internet yang kami gunakan, kiranya Tuhan menjamah dan memberkati supaya semuanya boleh dilancarkan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, thank you Pak Syangfa. Jadi bagi yang baru pertama kali mengikuti Biskom, saya ucapkan selamat datang ya teman-teman ya. Jadi Biskom ini adalah acara yang diadakan setiap bulannya pada hari Rabu, minggu ketiga atau minggu keempat setiap bulannya teman-teman. Jadi nantikan setiap bulannya acara Biskom ya. Dan selanjutnya sebelum kita memulai materi yang luar biasa pada malam hari ini, saya mau membacakan beberapa pengumuman. Yang pertama dulu. Oke, siapa dari teman-teman yang pada malam hari ini ikut Biskom karena judul topiknya? Atau yang kedua,
Siapa yang daftar karena lihat foto pembicaranya yang keren, top abis seperti itu? Ya, jadi kalau saya sendiri saya tertarik dengan topiknya teman-teman. Judulnya ini sangat menggelitik. Apa ada bisnis anti resesi? Nanti kita akan buktikan sama-sama ya, yang akan dibawakan oleh pembicara yang luar biasa. Oke, next. Oke, ini juga ada podcast KBC buat teman-teman supaya bisa mendapatkan insight-insight baru. Jadi kalian bisa dengarkan atau tonton di Spotify, di Google Podcast, Apple Podcast, Anchor, web podcast, ataupun juga di channel YouTube KBC. Yuk kita lanjutkan lagi, next. Ya, ini ada juga suatu kelas yaitu Kingdom Financial. Bagi teman-teman yang belum pernah mengikuti acara Kingdom Financial, kabar baiknya ada kelas Kingdom Financial yang diadakan pada bulan September tanggal 10. Apa sih Kingdom Financial ini? Gampangnya seperti ini teman-teman. Bagi teman-teman yang ingin supaya bisa mengelola keuangan dengan lebih baik lagi, kalian wajib ikut acara Kingdom Financial Blended Learning ini dengan pembicara yang tentunya luar biasa. Oke, next. Dan selanjutnya juga yang tidak kalah kerennya teman-teman, kita juga punya sebuah program bagi teman-teman yang kemarin sudah lulus SSBL ataupun di batch sebelumnya, teman-teman bisa mengikuti acara GLIM. Jadi GLIM ini adalah lanjutan daripada program SSBL, yang mana di SSBL kita diberikan fondasi yang benar, dan di GLIM kita akan diberikan pertumbuhan yang besar supaya kita menjadi berkat bagi banyak orang, yang akan dimulai pada 27 September. Jadi kalau teman-teman belum mengikuti acara GLIM ini, diwajibkan untuk bisa mendaftarkan GLIM bagi yang sudah mengikuti SS maupun SSBL. Oke, next. Selanjutnya kita juga punya program berikutnya. Program Road to Success. Road to Success ini adalah seperti halnya program SS. Jadi kalau teman-teman kemana sudah ikut SS, memiliki pemikiran yang sudah benar, supaya kalian tidak pusing, supaya tim kalian juga satu frekuensi dengan teman-teman, kalian bisa daftarkan tim kalian untuk daftar di Road to Success yang akan dimulai pada tanggal 17 September. Supaya kenapa? Supaya teman-teman tidak pusing sendirian. Kalau kalian ingin hidup benar, tapi tim kita belum hidup benar, nanti kita tidak satu frekuensi. Jadi segera daftarkan tim kalian supaya bisa satu frekuensi. Oke, next. Dan untuk info KBC yang lainnya, kalian bisa klik di link yang tertera di layar berikut ini. Oke, terima kasih sudah bergabung Biskom malam ini, dan tidak berlama lagi, karena topiknya ini hot banget. Ya, topiknya ini kita memilih judulnya ini juga hampir berhari-hari ya Bu Ruwani ya. Jadi ini topiknya ini keren banget dan dibawakan oleh pembicara yang tidak kalah bekennya. Jadi kita untuk mendatangkan pembicara ini juga research-nya ini berbulan-bulan teman-teman. Karena pembicara ini luar biasa banget. Oke, tidak berlama lagi saya panggil Brother Alex Suryara Harjo. Silakan waktu dan tempatnya, Bro Alex. Oke, terima kasih. Selamat malam, Bro Ishak. Selamat malam, Bapak Ibu sekalian. Syukur kita pada malam hari ini, kesempatan kali ini boleh bertemu lagi setelah 1 bulan lamanya kita sudah nggak bertemu, Bapak Ibu. Bapak Ibu, nggak berlama-lama, saya minta izin untuk share screen, Bapak Ibu. Sudah tampil, Bapak Ibu? Sudah. Oke, sudah tampil ya. Bapak Ibu, materi pada malam hari ini berjudul Apa Ada Bisnis Anti Resesi. Bapak Ibu, kira-kira topik pada malam hari ini diambil karena triggernya apa Bapak Ibu? Karena triggernya beberapa waktu terakhir kita membaca ada begitu banyak berita-berita yang di sana mengatakan bahwa negara nomor 1 di dunia, negara adidaya Amerika Serikat pun di kuartal pertama Januari sampai Maret kemarin mengalami yang namanya pertumbuhan negatif dari ekonominya Bapak Ibu. Kuartal pertama Amerika minus 1,6% Bapak Ibu. Dan di kuartal kedua tahun 2022 ini Amerika mengalami pertumbuhan minus 0,9% sehingga Amerika pun dikatakan bahwa resmi masuk resesi ekonomi. Ini kalau negara nomor 1 di dunia yang paling kuat aja sudah masuk resesi ekonomi, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan di Indonesia?
Dan kemudian negara nomor 2 terbesar di dunia, Bapak Ibu, China. Bahkan di berita-berita kita bisa melihat, membaca bahwa China pun pertumbuhan ekonominya dikatakan hanya tumbuh kisaran 0%. Bahkan dikatakan China sudah mulai masuk ke stagnasi, Bapak Ibu. Karena pertumbuhannya hanya 0,4% saja. Dan bukan hanya itu, sudah kurang lebih setengah tahun Rusia perang dengan Ukraina, belum ada kejelasannya, Bapak Ibu. Kapan perang Rusia-Ukraina akan selesai, akan beres. Kemarin, bahkan kita juga baca, Bapak Ibu, bahwa Rusia masih mengirimkan rudal ke daerah Odessa. Padahal kita tahu, Bapak Ibu, perang Rusia-Ukraina ini pun juga sudah menyebabkan akhirnya BBM naik, kemudian gandum pun juga harganya naik. Ditambah lagi, Bapak Ibu, masih belum redanya kemarahan China karena kemarin Ketua DPR Amerika Serikat Nancy Pelosi datang ke Taiwan. Hari Selasa 23 Agustus kemarin kita masih diberi berita baru lagi bahwa yang datang bukan hanya Nancy Pelosi, Bapak Ibu, tetapi Gubernur Indiana, satu kota di Amerika, datang ke Taiwan lagi, Bapak Ibu. Dan ditambah lagi yang datang ke Taiwan bukan hanya Gubernur Indiana, tapi juga anggota parlemen Jepang. Kira-kira marahnya China ini semakin meningkat atau semakin mereda, Bapak Ibu? Dan kira-kira apa yang dikatakan oleh Presiden kita Jokowi terhadap kondisi ekonomi dunia saat ini? Kita mau lihat videonya, Bapak Ibu, sama-sama ya. Saya bertemu dengan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, bertemu dengan lembaga-lembaga internasional, langsung bos-bosnya, bertemu dengan kepala negara G7 baru saja. Saya tanyakan, sebetulnya dunia ini mau kemana? Beliau menyampaikan, Presiden Jokowi, tahun ini kita akan sangat sulit. Tahun depan akan gelap. Ini bukan Indonesia, ini dunia. Hati-hati, jangan bukan Indonesia yang saya bicarakan tadi, dunia. Kita bicara dunia dulu. Dan semua negara sekarang ini berada pada keadaan yang tidak mudah. Dari Sekjen, PBB menyampaikan, dari IMF, dari Bank Dunia menyampaikan, bahwa akan ada 60 negara yang akan ambruk ekonominya. Dan sekarang sudah mulai satu persatu. Angkanya adalah 9 terlebih dahulu, kemudian 25, kemudian 42. Mereka sudah secara detail mengkalkulasi. Apa yang dikhawatirkan itu betul-betul kita lihat. Dan sekarang ini 320 juta orang di dunia sudah berada pada posisi menderita kelaparan akut. Dan sebagian sudah mulai kelaparan. Ini saya sampaikan apa adanya. Karena memang posisi pertumbuhan ekonomi semuanya bukan hanya turun tapi anjlok semuanya. Singapura, Eropa, Australia, Amerika, semuanya. Pertumbuhan ekonominya turun, tetapi inflasinya naik. Harga-harga barang semuanya naik. Inilah kondisi yang sangat, kalau boleh saya sampaikan, dunia sekarang ini sudah pada kondisi yang mengerikan. Amerika yang biasanya kenaikan barang atau inflasi itu hanya berada pada posisi 1%, hari ini sudah berada di 9,1%. Bapak Ibu, ini yang ngomong adalah Presiden kita Pak Jokowi, Bapak Ibu. Pada malam hari ini saya juga ingin tahu bagaimana menurut Bapak Ibu keadaan ekonomi dunia, kira-kira keadaan ekonomi Indonesia seperti apa, bagaimana perasaan Bapak Ibu melihat, membaca, mendengar semua berita-berita ini. Tere, bisa tolong di-share polling Zoom-nya, Tere? Sudah, Pak. Silakan diklik yang polls-nya.
Bapak Ibu, di layar Bapak Ibu sekalian sudah tampil polling Bapak Ibu yang menggunakan handphone, menggunakan laptop, telepon bidik Bapak Ibu. Hai. 51% partisipan sudah mengisi. 59% partisipan. Ayo Bapak Ibu, kita sama-sama isi. Saya tunggu sebentar lagi. Oke Bapak Ibu, 64% sudah mengisi, 67%. Kita tunggu 3 detik lagi Bapak Ibu ya. Oke. Cukup Tere. Oke, Bapak Ibu, kalau kita melihat dari hasil polling pada malam hari ini, dari berita-berita, dari apapun yang kita dengar, video yang kita ngelihat, ada begitu banyak dari kita yang masih ada rasa khawatir Bapak Ibu. Gimana nanti Indonesia? Kalau negara-negara besar ini ada juga sudah mulai masuk ke ranah resesi, stagnasi, bagaimana dengan Indonesia? Bagaimana dengan hidup kita? Bagaimana dengan bisnis kita nanti ke depannya? Bapak Ibu, di kitab Matius bab 6 ayat 27, ayat 32 sampai dengan 33, kita boleh dapat sama-sama belajar dan membaca Bapak Ibu. Bahwa Tuhan sendiri mengatakan kepada kita bahwa siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya. Artinya apa Bapak Ibu? Pada waktu kita melihat ada begitu banyak berita-berita negatif, secara manusia adalah suatu hal yang manusiawi, kita merasa khawatir, kita merasa takut Bapak Ibu. Tetapi pada malam hari ini kita sekali lagi diingatkan Bapak Ibu, pada saat kita takut, kita khawatir, apakah ketakutan dan kekhawatiran kita tersebut akan dapat menambahkan sehasta pada jalan kita Bapak Ibu? Apakah kemudian kita bisa mendapatkan solusi, jalan keluar? Apakah pada waktu kita takut, khawatir, kita bisa mendengarkan suara dan bimbingan Tuhan? Bapak Ibu, kita percaya bahwa Allah kita memberikan kepada setiap kita anak-anaknya bukan roh ketakutan Bapak Ibu. 2 Timotius bab 1 ayat 7 di sini dikatakan bahwa Allah memberikan kepada setiap daripada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Pak Alek, pertanyaannya, kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai alumni KBC, kita nggak boleh takut, kita nggak boleh khawatir, kita nggak boleh cemas. Sebetulnya kondisi ekonomi di Indonesia itu seperti apa toh Pak Alek? Kira-kira resesi ekonomi sendiri itu artinya apa toh? Seberapa baik, seberapa kuat sih ekonomi Indonesia saat ini? Bapak Ibu, pada malam hari ini kita mau belajar. Resesi ekonomi itu sendiri sebetulnya artinya apa toh? Di sini di Wikipedia kita bisa baca sama-sama Bapak Ibu bahwa menurut ilmu ekonomi makro yang artinya resesi ekonomi itu adalah kondisi di mana ketika suatu negara PDB-nya mengalami pertumbuhan yang negatif Bapak Ibu selama 2 kuartal atau lebih dalam 1 tahun. Artinya pertumbuhan ekonominya negatif Bapak Ibu selama 2 kuartal atau lebih. Nah, sekarang kita mau ngelihat
kita mau baca data pertumbuhan ekonomi di Indonesia seperti apa. Kalau kita melihat Bapak Ibu, memang pada waktu pandemi kemarin tahun 2020 Indonesia pernah masuk ke dalam resesi. Kita nggak sangkal itu, tetapi pertanyaannya sekarang kondisi ekonomi Indonesia seperti apa? Sekarang di tahun 2022, kalau tadi dikatakan bahwa 2 kuartal mengalami pertumbuhan negatif, di sini data mengatakan bahwa kuartal pertama tahun 2022 Indonesia mengalami pertumbuhan positif 5,01%, Bapak Ibu. Dan di kuartal kedua tahun 2022, Indonesia mengalami pertumbuhan lebih tinggi lagi 5,44%, Bapak Ibu. Bahkan Menteri Keuangan kita, Ibu Sri Mulyani pun juga berkata bahwa peluang negara kita untuk masuk resesi sangat kecil sekali. Loh, kenapa kok bisa sangat kecil sekali? Karena menurut hasil survei dari Bloomberg, kemungkinan Indonesia untuk masuk ke resesi ekonomi hanya 3%, Bapak Ibu. Kalau dibandingkan dengan negara-negara lain, negara Sri Lanka, kemungkinan masuk ke resesi ekonomi 85%, dan kita sudah sama-sama tahu dan bersama-sama baca Sri Lanka sudah masuk resesi ekonomi. Bahkan bukan hanya resesi, tapi sudah depresi dan bahkan dinyatakan bahwa Sri Lanka bangkrut, Bapak Ibu. Itu Sri Lanka. Dan hasil survei dari Bloomberg bahkan dikatakan Amerika memiliki kemungkinan masuk resesi ekonomi sebesar 40%. Bapak Ibu, tadi kita baca bahwa Indonesia hanya 3%. Amerika 40% dan Eropa lebih tinggi lagi, Bapak Ibu. Kemungkinan masuk resesi ekonomi 50-55%. Jadi kalau sampai Indonesia masuk ke resesi ekonomi, apalagi negara-negara lain yang ada di dunia. Dan kalau kita baca lebih lanjut, Bapak Ibu, inflasi di Indonesia ini masih termasuk Ya, ada gangguan jaringan. Kita tunggu dulu teman-teman ya. Ya, masih freeze ini, Bro David. Kita tunggu dulu nanti Bro Alexnya masuk lagi nih. Tunggu sebentar ya. Keputus ya, Pak Alex ya? Ya, keputus, kelempar. Welcome back, Sudah Pak masuk Alex. lagi. ya, maaf tadi putus Bapak Ibu ya. Oke, tadi kalau boleh saya tahu tadi sampai mana Bapak Ibu ya? Sampai slide-nya yang ngomongin Yang Eropa 50% tadi tuh. Nah, ini. Ya. Betul ini ya? betul. Oke. Amerika jelang resesi. Sampai di slide ini atau tadi di slide sebelumnya Bapak Ibu? Nggak apa-apa, Pak. Bisa direview laginya yang slide-nya Bu Sri Mulyani ini. Silakan. Oke. Oke, saya lanjut Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu di sini salah satu penyebab daripada resesi adalah tingginya inflasi di suatu negara, Bapak Ibu. Semakin tinggi inflasi suatu negara, semakin besar kemungkinan negara tersebut masuk ke jurang resesi ekonomi. Kalau kita coba lihat data di sini Bapak Ibu ya, Turki inflasinya sudah mendekati 80%.
Bahkan Argentina pun sudah di atas 70%, sedangkan Indonesia berapa Bapak Ibu? Inflasi di Indonesia masih cukup terjaga dengan baik di angka 4,4% Bapak Ibu. Dan kalau kita baca lebih lanjut, neraca perdagangan Indonesia surplus Bapak Ibu. Artinya apa neraca perdagangan Indonesia surplus? Artinya ekspor Indonesia masih lebih tinggi daripada impor Indonesia Bapak Ibu. Sehingga di sini kita bisa melihat bahwa di bulan kemarin, bulan Juli tahun 2022 pun neraca perdagangan masih di angka 4,23% Bapak Ibu. Dan bukan hanya itu, kalau kita melihat kondisi dan keadaan negara kita pun, bahkan di bulan ini pun, Presiden kita Jokowi juga menerima penghargaan dari IRRI, Bapak Ibu, International Rice Research Institute. Yang artinya apa, Bapak Ibu? Yang artinya bahwa negara kita ini menerima penghargaan swasembada beras karena selama 3 tahun terakhir, tahun 2019 sampai dengan tahun 2021, Indonesia mampu menyediakan beras untuk kebutuhan negaranya sendiri, Bapak Ibu. Dengan arti kata apa? Dengan arti kata pada saat harga gandum dunia naik, melejit, karena penyuplai gandum dunia yaitu Ukraina sedang berperang dengan Rusia, kita nggak perlu khawatir Bapak Ibu. Kita nggak perlu harus sampai nyetok yang namanya Indomie berkarton-karton. Kita nggak perlu harus nyimpen roti begitu banyak. Kenapa? Karena kebutuhan negara kita Indonesia, makanan utamanya adalah nasi, yang bahan bakunya adalah beras. Dan kita mampu mensuplai kebutuhan beras di negara kita sendiri dengan baik. Bapak Ibu, setelah kita ngelihat, kita tahu, kita bisa menganalisa data kondisi negara kita Indonesia, bagaimana perasaan Bapak Ibu sekarang? Apa yang Bapak Ibu rasakan sekarang setelah melihat data Bapak Ibu? Bapak Ibu, saya yakin, saya percaya bahwa kita semua pasti lebih tenang. Pasti kita semua juga akan lebih damai sejahtera Bapak Ibu. Enggak terlalu khawatir seperti pada saat tadi di awal. Tetapi Bapak Ibu, ada satu quotes, ada satu kata-kata bijak yang mengatakan bahwa di dalam hidup ini tidak ada sesuatu yang pasti, kecuali ketidakpastian itu sendiri. Kenapa kok dikatakan demikian Bapak Ibu? Bapak Ibu, di KBC, di Biskom beberapa waktu yang lalu kita juga sudah pernah belajar Bapak Ibu, bahwa kondisi kita saat ini adalah kondisi di mana kita masuk ke ranah VUCA yang semakin lama semakin parah Bapak Ibu. VUCA itu sendiri apa? VUCA itu sendiri adalah volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya adalah kondisi kita saat ini yang namanya volatile atau volatility, yang namanya perubahan, baik itu perubahan teknologi, perubahan kondisi ekonomi, semakin lama perubahannya semakin cepat dan begitu dinamis Bapak Ibu. Uncertainty artinya ketidakpastian akan masa depan, ketidakpastian ekonomi, ketidakpastian akan kondisi bagaimana negara, bagaimana dunia, ditambah lagi kompleksiti Bapak Ibu. Pada saat perubahan-perubahan di dunia ini, perubahan teknologi, perubahan ini dan itu, akan membuat segala sesuatunya menjadi semakin kompleks. Yang dulunya nggak ngerti ranah digital, ranah online, harus belajar hal baru, belajar digital transformation, belajar online, dan lain-lain. Dan ditambah lagi ambiguity, yang artinya apa Bapak? Artinya ambigu, jadi tambah nggak jelas ke depan seperti apa. Bapak Ibu pernah membayangkan bahwa kita di tahun 2020
mengalami pandemi COVID-19. Pernah bayangin nggak Bapak Ibu? Pernah bisa memprediksi nggak bahwa dunia itu ternyata bisa masuk ya pandemi satu dunia semuanya mengalami suatu serangan virus yang sama sehingga semua satu dunia di lockdown? Bisa memprediksi nggak Bapak Ibu? Dan apakah kita bisa memprediksi bagaimana kondisi perang dari China dan Taiwan saat ini? Apakah ada satu keyakinan, kepastian bahwa China tidak akan menyerang Taiwan? Ada nggak kepastian seperti itu, Bapak Ibu? Pasti nggak ada. Bahkan kalau kita ngelihat trennya, semakin lama kok semakin parah ya. Yang datang ke Taiwan tambah lama kok tambah banyak. Bukan hanya Nancy Pelosi, tapi ditambahi lagi gubernur, ditambahi lagi parlemen Jepang, bahkan negara-negara yang lain datang ke Taiwan dan membuat China semakin marah. Apakah ada kepastian bahwa ke depan tidak mungkin ada perang dunia ketiga? Nggak ada yang bisa menjamin, Bapak Ibu. Nggak ada yang bisa memberikan kepastian. Dengan arti kata apa, Bapak Ibu? Dengan arti kata, sesuai dengan kebenaran ajaran firman Tuhan, di kitab Markus, di sini dikatakan bahwa kita pun harus tetap berhati-hati, berjaga-jaga, Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita tidak tahu kapan waktunya akan tiba. Dan di sini dikatakan sampai 2 kali, Bapak Ibu. Kukatakan kepadamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Sampai 2 kali kata-kata berjaga-jaga dikatakan berulang kali, artinya betul-betul kita harus memperhatikan kata-kata berjaga-jaga ini dengan perhatian khusus, Bapak Ibu. Bapak Ibu, pertanyaannya sekarang, walaupun kelihatannya kondisi ekonomi Indonesia saat ini kelihatannya baik-baik saja, apa yang harus kita lakukan untuk berjaga-jaga? Bagaimana cara kita berjaga-jaga kalau sampai ternyata Indonesia betul-betul mengalami resesi ekonomi? Bagaimana kalau misalnya ternyata China menyerang Taiwan? Bagaimana kalau misalnya terjadi perang dunia ketiga? Apa yang harus kita persiapkan? Apa yang harus kita perbuat apabila worst case happen terjadi, kita masih tetap aman? Bapak Ibu, tadi kita sudah belajar yang namanya VUCA adalah volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Tetapi pada malam hari ini kita mau belajar 4 hal VUCA yang baru, Bapak Ibu. VUCA yang baru pada malam hari ini adalah 4 langkah yang kita mau lakukan sebagai satu persiapan agar bisnis kita dapat menjadi bisnis yang anti resesi, Bapak Ibu. VUCA yang baru ini adalah V, vision, U-nya understanding, C-nya clarity, dan A-nya adalah agility. Artinya apa, Bapak Ibu? Artinya V yang pertama adalah vision. Bapak Ibu, kita sebagai alumni KBC, kita diajar Bapak Ibu bahwa perusahaan bisnis yang kita kelola sekarang adalah perusahaannya Tuhan. Bisnisnya Tuhan, Bapak Ibu. Bukan bisnis kita. Kita hanya sebagai pengelola saja. Dan otomatis perusahaan ini adalah miliknya Tuhan, maka perusahaan ini juga harus berpusatkan kepada Tuhan, yang dimana perusahaan ini harus mampu membawa kemuliaan Tuhan di dalam setiap langkahnya. Artinya apa perusahaan ini harus mampu memuliakan Tuhan? Artinya secara keuangan, perusahaan ini juga harus sehat, Bapak Ibu. Sehingga dapat menjadi contoh dan teladan bagi pengusaha-pengusaha lain, bagi banyak orang, bahkan dapat menjadi garam dan terang bagi dunia, dapat menginspirasi banyak orang. Oh, ternyata perusahaan anak Tuhan, walaupun kena resesi, walaupun kena ekonomi, pandemi, dan lain-lain, ternyata tahan loh.
Kenapa? Karena selalu bersandar pada Tuhan. Setiap langkahnya selalu mengandalkan Tuhan. Caranya gimana? Yang namanya healthy financial company seperti apa? Pasti perusahaan tersebut juga harus profit, Bapak Ibu. Income-nya harus lebih besar dari expense. Ini semua orang juga sudah tahu, Pak Alex. Betul, Bapak Ibu ya. Tetapi di dalam kondisi yang uncertain seperti saat ini, Bapak Ibu, apalagi perang juga sudah dimulai Rusia Ukraina, kita nggak tahu ke depan, akan lebih baik apabila bisnis yang Tuhan sudah percayakan kepada kita pegang cash dengan lebih banyak. Kenapa? Karena kondisi saat ini cash is king. Walaupun pandemi sudah bisa dikatakan sudah mulai mereda, mulai masuk endemi Bapak Ibu, tetapi tetap cash is king. Cash flow perusahaan lancar. Caranya gimana Pak Alex? Ekonomi sekarang masih belum 100% pulih. Memang sudah berangsur-angsur grafiknya naik, tapi masih belum pulih seperti dulu. Caranya Bapak Ibu, di sini kita bisa merubah fixed cost. Dulu yang namanya gaji karyawan yang sudah fix, jumlahnya sekian orang, kemudian ada pengeluaran selain gaji karyawan, pengeluaran ini, pengeluaran itu yang dulunya fix, kita bisa coba ubah menjadi variable cost, Bapak Ibu. Sehingga pada saat ternyata penjualan sedang turun, proyek-proyek juga lagi nggak banyak, pengeluaran kita juga ikut turun, Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya juga belajar dari pandemi kemarin, dan ada begitu banyak fixed cost di dalam perusahaan yang Tuhan percayakan kepada saya, yang kami juga ubah ke variable cost, Bapak Ibu. Dulu perusahaan kami punya yang namanya customer support, yang biasanya customer support itu pasang CCTV, kemudian pasang mesin antrian, mesin absensi. Sekarang kami menggunakan banyak customer support atau technical support yang bersifat outsourcing, Bapak Ibu. Sehingga kalau proyeknya banyak, ya outsource technical support-nya banyak. Tapi pada saat proyeknya sedang turun, otomatis pengeluaran di perusahaan kami juga menurun. Dan kita juga tahu bahwa kondisi saat ini segala sesuatunya serba online, segala sesuatunya serba digital, sehingga kita juga harus mentransformasi bisnis yang Tuhan sudah percayakan ke kita untuk masuk ke ranah online, ranah digital dengan lebih banyak automation, Bapak Ibu. Sehingga sekali lagi apa? Goal-nya adalah bisa dilakukannya cost saving dengan lebih tinggi. Jadi ini adalah V yang pertama, Vision Guard Center Company. Bapak Ibu bisa coba tuliskan di dalam kolom komen, kira-kira apa yang sudah Bapak Ibu lakukan ataupun rencana mau lakukan yang sesuai dengan Guard Center Company, dengan ekonomi, keuangan di dalam perusahaan agar dapat lebih sehat lagi. Silakan diketik Bapak Ibu. Sambil saya juga akan sampaikan yang kedua, U. U tadi dari uncertainty kita ubah menjadi understanding, Bapak Ibu. Artinya apa? Artinya kita juga harus tahu, kita juga harus paham kalau sampai nanti terjadi resesi, penyebabnya apa dan imbasnya bagaimana, Bapak Ibu. Kita harus betul-betul tahu apa yang terjadi kalau sampai resesi, itu hal-hal turunan apa lagi yang akan terjadi. Bapak Ibu, yang namanya inflasi itu sebetulnya apa? Paling gampang Bapak Ibu, bahasa awamnya, harga-harga naik. Seperti yang kita tahu beberapa waktu terakhir, harga mie instan diprediksi akan naik bahkan sampai 3 kali. Harga BBM bulan kemarin kita tahu bahwa ada harga Pertamax naik, ada Pertamax turbo naik, bahkan dikatakan bulan depan per tanggal 1 September harga Pertalite diprediksi akan naik.
beberapa waktu yang lalu kita juga dapat pengumuman listrik naik. Lah kalau BBM naik, listrik naik, kira-kira harga yang lain gimana Bapak Ibu? Harga yang lain pun juga akan naik. Lah kalau harga-harga naik, inflasi semakin tinggi. Kalau inflasi semakin tinggi dan semakin tidak terkontrol, ini yang menyebabkan masuk ke dalam ranah resesi, Bapak Ibu. Bapak Ibu, sekarang kita ingin tahu, kita pengen ngelihat data sama-sama. Inflasi di Indonesia saat ini memangnya di angka berapa? Di sini menurut Badan Pusat Statistik, Bapak Ibu, di bulan Juli, bulan kemarin, inflasi Indonesia itu mencapai angka 4,94%, Bapak Ibu. Kalau kita ngelihat angka ini memang lebih kecil dibandingkan inflasinya Amerika, Turki, Argentina, dan lain-lain. Tetapi angka 4,94% ini tetap adalah rekor inflasi tertinggi dalam 5 tahun terakhir, Bapak Ibu. Nah, kalau sampai inflasi, harga-harga naik, kira-kira apa yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk menjaga supaya harga-harga nggak naik, supaya inflasi nggak tambah parah? Yang dilakukan adalah pemerintah kita memberi subsidi, Bapak Ibu. Kenapa kok yang namanya Pertalite kita dan juga BBM tipe yang lain itu harganya masih terjangkau, Bapak Ibu? Karena semuanya masih disubsidi oleh APBN kita. Nah, masalahnya harga minyak dunia tetap naik terus, Bapak Ibu. Bahkan kalau kita baca lebih lanjut, subsidi yang dulunya sebelum perang Rusia dan Ukraina, negara kita itu mensubsidi dengan APBN sekitar 100 sekian triliun, karena sekarang perang, subsidinya sudah naik menjadi 500-an triliun, Bapak Ibu. Nah, yang jadi masalah, kalau negara kita harus terus-menerus mensubsidi dengan menggunakan APBN, APBN-nya kita itu seberapa kuat nahan ngasih subsidi terus-terusan. Nah, kalau sampai APBN harus menahan, lama-kelamaan APBN juga akan berkurang dan berkurang, Bapak Ibu. Otomatis di sini negara juga berharap akan ada duit yang masuk. Harus ada investasi yang masuk. Caranya investasi masuk gimana? Mau investasi dari luar, investasi dari dalam. Caranya negara mengeluarkan salah satunya surat utang negara, sukuk, Bapak Ibu, dan ngasih suku bunga yang tinggi. Supaya apa? Sekali lagi Bapak Ibu, supaya investasi masuk. Nah, kalau suku bunga oleh Bank Indonesia dinaikkan, memang betul investasi masuk, Bapak Ibu. Tetapi yang jadi masalah, otomatis bunga-bunga bank juga akan ikut naik. Kenapa? Karena bank ngambil untungnya dari mana? Bank ini ngambil untungnya juga dari spread, Bapak Ibu. Suku bunga BI berapa, suku bunga mereka berapa, mereka juga ngambil selisihnya. Nah, kalau suku bunga bank naik, otomatis kita yang punya pinjaman ke bank, kita yang punya utang, kredit di bank, otomatis pinjaman kita pun juga bunganya akan ikut naik, Bapak Ibu. Oleh karena itu, dari pemahaman ekonomi makro seperti ini, kita juga harus siap-siap. Caranya gimana? Action plan-nya seperti apa? Mengurangi hutang, Bapak Ibu. Hutang, pinjaman, kredit di bank, kita kurangi step by step, mulai dari yang bunganya paling besar, Bapak Ibu. Dan mulai sekarang kita juga harus siap-siap dengan mengendalikan diri, mengendalikan keinginan, jangan ada utang konsumtif, Bapak Ibu. Kita tahu bahwa ada utang produktif dan ada hutang konsumtif. Yang namanya hutang, apalagi konsumtif, didanai dari pinjaman, ada bunganya, dan kita juga harus siap-siap kalau sampai bunga BI naik,
kita sudah jatuh tertimpa tangga, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu juga bisa ketikkan, Bapak Ibu, kira-kira Bapak Ibu yang punya mungkin ada pinjaman di bank, bisa dituliskan di kolom komen apa yang menjadi komitmen dari Bapak Ibu sekalian setelah belajar pada malam hari ini. Sambil saya juga akan menjelaskan VUCA C. Yang ketiga, lahap. Apa langkah apa yang kita bisa lakukan, Bapak Ibu. Yang ketiga C adalah clarity, Bapak Ibu. Clarity artinya adalah kejelasan. Kita sendiri selain melihat keluar, kita harus menganalisa kondisi ekonomi makro, ekonomi mikro di luar. Kita harus juga menganalisa kondisi ekonomi dan geopolitik. Kita juga harus tahu melihat ke dalam kejelasan fondasi keuangan kita ini seperti apa, Bapak Ibu. Fondasi keuangan kita, kalau kita belajar Bapak Ibu di KF, Kingdom Financial, ataupun di FIRE, kita akan belajar ada yang namanya piramida keuangan, Bapak Ibu. Dan fondasi yang paling bawah adalah emergency fund atau kotak P3K, yang dimana kotak P3K ini baru dikeluarkan apabila terjadi salah satu penyebabnya adalah resesi, Bapak Ibu. Bapak Ibu, tadi di awal sudah sempat dipromosikan adanya KF yang setelah ini akan dijalankan. Bapak Ibu yang belum mengikuti KF, Bapak Ibu, saya rekomendasikan ikut, Bapak Ibu. Materinya sangat berguna, sangat bermanfaat untuk kita bisa memperkuat fondasi keuangan baik bisnis maupun juga pribadi. Emergency fund itu apa toh Pak Alex? Emergency fund itu adalah pengeluaran, kalau di bisnis berarti pengeluaran perusahaan per bulan, kita diajarkan untuk bisa tahan. Kalau sampai kayak kemarin, pandemi, semua PSBB, PPKM, nggak boleh buka, hanya boleh terima online order, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Nah, terus cara dapat orderan gimana? Nah, terus cara perusahaan dapat pemasukan seperti apa? Nah, kalau hal ini sampai terjadi lagi, kemudian perusahaan kita bisa nahan sampai berapa lama? Bapak Ibu, kita belajar, kita akan diajar untuk bisa memiliki dana yang bisa menahan pengeluaran perusahaan sampai 3-6 bulan, Bapak Ibu. Tetapi belajar dari pengalaman kemarin, kita pandemi berapa tahun, Bapak Ibu? Kita di PSBB dan PPKM berapa lama, Bapak Ibu? Apakah hanya 3 bulan? Apakah hanya 6 bulan? Bapak Ibu, saya mau sharing sedikit apa yang perusahaan kami alami, Bapak Ibu. Indonesia secara resmi mulai dari Maret tahun 2020 diberlakukan pandemi. Setelah itu PSBB. Ternyata sampai 6 bulan yang namanya PSBB ini masih belum ada kejelasan kapan akan dibuka, bahkan tetap terus diperpanjang. Hanya namanya aja yang diganti jadi PPKM, Bapak Ibu. Yang perusahaan kami alami waktu itu seperti apa? Jujur perusahaan kami pada waktu itu setelah 6 bulan, nggak ada kejelasan kapan ini ekonomi akan kembali baik, kapan PPKM akan kembali dibuka, kapan virus akan hilang. Nggak jelas, Bapak Ibu. Kondisi ekonomi di perusahaan kami pun pada waktu itu juga suffer, parah. Bahkan omset pada waktu itu turun tinggal sisa hanya 10% saja, Bapak Ibu. Yang namanya emergency fund 6 bulan ini sudah nggak ngatasi lagi, Bapak Ibu. Sampai perusahaan kami juga harus mulai jual aset, mulai jual macam-macam. Jadi pada kesempatan malam hari ini belajar dari kondisi kemarin, saya memberikan saran untuk kita bisa punya emergency fund sampai
paling nggak 1 tahun Bapak Ibu, supaya kita juga bisa lebih aman, kondisi ekonomi keuangan perusahaan juga bisa lebih sehat. Bapak Ibu juga bisa tuliskan di kolom komen bagaimana sharing kondisi Bapak Ibu pada waktu kemarin, waktu pandemi. Dan VUCA, langkah yang keempat, A-nya apa? Agile Bapak Ibu. Agile ini bahasa Indonesianya artinya lincah. Agility atau kelincahan. Artinya apa? Hubungannya apa dengan bisnis kita? Bapak Ibu, kalau sampai worst case happen, resesi terjadi di negara kita, resesi dunia terjadi, pada umumnya kita semua bisnis kita ini akan mengikuti apa yang dibutuhkan oleh manusia pada umumnya di masa resesi. Kita mau belajar dari diagram Maslow, Bapak Ibu. Jadi diagram Maslow di sini diajarkan bahwa hierarki kebutuhan hidup manusia dimulai dari yang paling bawah adalah manusia butuh makan, minum, kemudian mulai naik lagi ke safety, security, healthiness, financial. Sehingga kalau kita belajar dari pengalaman pandemi kemarin, yang laku kira-kira apa Bapak Ibu? Yang laku makanan, beli online. Yang laku apa lagi? Jualan vitamin, jualan suplemen, jualan hand sanitizer, jualan disinfektan. Betul Bapak Ibu? Sehingga arti dari agility ini artinya adalah bisnis kita juga harus tetap lincah berinovasi terus Bapak Ibu. Jangan kaku, jangan stagnan, terus pokoknya bisnis saya A, ya sudah. Saya tunggu sampai resesi ini selesai, baru kalau resesi ini nggak selesai-selesai, ya pokoknya saya bisnisnya A ya A, saya nggak mau masuk ke ranah-ranah yang lain. Tetap berinovasi Bapak Ibu. Bapak Ibu, kalau kita belajar dari perusahaan-perusahaan yang lain, perusahaan AirAsia dulu terkenal sebagai perusahaan penerbangan nomor 1, low cost carrier terbaik di dunia Bapak Ibu. Penerbangan, bisnisnya pesawat terbang Bapak Ibu, airline. Tetapi pada waktu pandemi, dia pun juga berinovasi. AirAsia juga mengeluarkan yang namanya AirAsia Food. Kenapa? Karena AirAsia pun juga mempelajari diagram Maslow, Bapak Ibu. Kebutuhan hidup manusia, kalau sampai terjadi resesi, yang dibutuhkan kira-kira apa? Kalau dia tetap stagnan, dia tetap kaku, dia nggak mau berubah, nggak mau berinovasi, pada waktu itu yang namanya pariwisata ditutup. Negara-negara di lockdown, nggak boleh terbang dari negara satu ke negara lain. Dari kota satu ke kota lain aja. Wah, pada waktu itu peraturannya, syaratnya begitu panjang, kali lebar, kali tinggi. Semua pesawat harus tutup pada sekian waktu. Bukan hanya AirAsia, kita juga melihat perusahaan-perusahaan tekstil, perusahaan-perusahaan garment, Bapak Ibu. Yang penting bagi orang, manusia adalah bisa makan. Nggak penting beli baju baru, beli celana baru. Akhirnya perusahaan-perusahaan tekstil, garment pun juga suffer, Bapak Ibu. Yang mereka lakukan apa? Menurut diagram Maslow, manusia butuh safety. Dan pada waktu pandemi kemarin, mereka berinovasi menyediakan peralatan safety. Salah satunya apa, Bapak Ibu? Baju hazmat, buat masker, dan macam-macam yang hubungannya masih berkorelasi dengan bisnis mereka, tapi inovasi baru. Bapak Ibu, Charles Darwin pernah berkata, Bapak Ibu, "It is not the strongest of the species that survive." Artinya bukan mereka yang paling kuat yang bisa bertahan, Bapak Ibu. Juga bukan mereka yang paling pinter, bukan mereka yang paling pandai, bukan mereka yang paling jenius yang akan bertahan, Bapak Ibu. Tetapi mereka yang mau berubah
Mereka yang mampu beradaptasi dengan kondisi dan keadaan, merekalah yang mampu untuk bertahan, Bapak Ibu. Jadi ada 4 hal, ada 4 langkah yang pada malam hari ini kita sudah sama-sama belajar VUCA yang baru, Bapak Ibu. Vision, Understanding, Clarity, dan Agility. Bapak Ibu, kitab Yohanes bab 11 ayat 40 berkata, jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Arti dari ayat ini sebetulnya apa, Bapak Ibu? Arti dari ayat ini adalah kita harus berjaga-jaga, itu adalah tugas dan kewajiban kita, Bapak Ibu. Tetapi apakah setelah kita melakukan 4 hal tadi, kita sudah berjaga-jaga, kemudian kita ekonomi pasti bangkit, perusahaan pasti akan baik, kita pasti bisa mampu bayar karyawan, dan lain-lain, Bapak Ibu. Bapak Ibu, kalau saya boleh sharing, apa yang perusahaan kami lakukan, apa yang interaktif lakukan di masa pandemi kemarin, kami juga sudah berusaha semaksimal mungkin menjalankan VUCA yang baru tadi, Bapak Ibu. Kami yang dulunya peralatan IT, software bisnis, kami juga membuat peralatan disinfektan untuk manusia, kami juga menjual hal-hal yang memprovide untuk kebutuhan basic manusia, tetapi tetap pada waktu itu penjualan masih kurang baik, pemasukan masih belum bisa menutupi pengeluaran perusahaan, Bapak Ibu. Saya pribadi juga merasa khawatir, saya pribadi juga merasa takut, ini sampai kapan Tuhan? Ini harus suffer sampai seberapa lama, sampai seberapa lama kita bisa bertahan, Tuhan. Tetapi pada saat saya baca kitab Yohanes bab 11 ayat 40, di sini saya diingatkan, jikalau engkau, Alek, percaya, maka engkau akan melihat kemuliaan Allah. Bapak Ibu, kalau kita sudah melakukan apa yang menjadi bagian kita, maka sisanya kita serahkan, kita pasrahkan ke dalam tangan Tuhan. Kita percaya pada saat kita sudah angkat tangan, Tuhan pasti turun tangan. Dan di kitab Amsal bab 1 ayat 33 di sini juga dikatakan bahwa tetapi siapa mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Bapak Ibu, kita jalankan apa yang menjadi bagian kita dengan penuh iman percaya, dan kita yakin, kita percaya Tuhan sendiri yang akan berkati, lindungi, dan pelihara hidup kita. Itu aja dari saya, bahan diskusi dan permenungan kita semua pada malam hari ini. Bagaimana kondisi keuangan bisnis saya, dan apa rencana-rencana untuk memperkuat fondasi keuangan di bisnis kita masing-masing. Itu aja dari saya, Bapak Ibu. Saya kembalikan ke Pak Ishak. Oke, thank you Pak Alex buat materinya yang luar biasa. Siapa yang kepalanya sudah merasa panas, teman-teman? Karena materinya luar biasa yang memberkati kita malam ini. Tadi ada beberapa catatan yang saya catat. Tadi dari Pak Alex katakan, yang pasti di dunia ini adalah ketidakpastian itu sendiri. Benar ya teman-teman? Oleh karena itu, jangan pusing dengan yang tidak pasti, tapi lakukan bagian kita. Nanti Tuhan yang akan bekerja melalui apa yang sudah kita kerjakan. Oke, tadi mungkin dari materi yang dibagikan hari ini, teman-teman ada yang masih mau ditanyakan ke narasumber kita hari ini, bisa tulis di kolom komentar, kolom chat, ataupun mau berdiskusi secara langsung bisa raise hand, teman-teman. Tadi di sini ada satu pertanyaan ya Bu Ruwani, yang tadi Bu Ruwani suruh tanyakan saat sesi tanya jawab ya. Bisa dibantu bacakan tadi Bu Ruwani? Tadi ada satu dari
Pak Don kalau tidak salah tadi ya. Ya Pak, Pak Alex silakan ya. Perlu dielaborasi lagi Pak datanya. Apa penopang neraca perdagangan plus? Apa yang drive pertumbuhan ekonomi bisa plus? Pertanyaannya itu. Masih di mute Pak Alex ya. Oke. Di Pak Don ya. Ya. Perlu dielaborasi lagi Pak datanya, apa penopang neraca perdagangan bisa surplus dan apa yang mendrive pertumbuhan ekonomi agar bisa menjadi positif. Betul begitu ya Pak Don ya. Di sini saya akan share screen Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu, yang saya share screen di sini ini adalah dari Bank Indonesia Bapak Ibu ya. Di sini kalau kita coba baca surplus neraca perdagangan berlanjut. Saya ngambil datanya dari sini, dan kalau kita melihat data di sini Bapak Ibu, tadi saya memang ambil hanya capture bagian atas. Kalau kita baca di bagian bawahnya Bapak Ibu ya. Ini coba saya besarkan. Sudah tampil Bapak Ibu ya? Halo, tampil Bapak Ibu? Sudah tampil. Sudah tampil ya. Bapak Ibu, kalau kita baca di sini, Bapak Ibu, salah satu pensuplai minyak dunia adalah dari Rusia Bapak Ibu. Dan sekarang Rusia sedang perang dengan Ukraina, Rusia diembargo oleh negara-negara lain, baik Eropa maupun Amerika. Sehingga di sini secara tidak langsung Indonesia ini mengalami yang namanya, istilahnya kalau Bu Sri Mulyani mengatakan itu mengalami yang namanya durian jatuh Bapak Ibu. Durian jatuhnya kenapa? Karena apa yang negara-negara lain kesulitan untuk biasanya mereka impor dari Rusia dan Ukraina, mereka bisa impor dari Indonesia. Di sini dibagi menjadi dua macam, ada non migas dan ada migas Bapak Ibu. Kalau dari yang non migas, di sini kita bisa baca bahwa sumber daya alam, bahan bakar, mineral, batu bara, ekspornya termasuk CPO, kemudian pulp, bahan baku dari kertas, ekspor Indonesia keluar semakin naik Bapak Ibu, semakin tinggi. Jadi kalau tadi pertanyaan dari Pak Don, salah satunya yang mendrive kenapa kok neraca perdagangan Indonesia surplus, yaitu karena kita mengalami durian jatuh Bapak Ibu. Apa yang negara-negara lain kesulitan ekspor dari Rusia dan Ukraina, akhirnya mereka bisa ambil dari Indonesia dan Indonesia ekonominya jadi lebih baik. Semoga jawaban saya yang singkat ini bisa cukup menjawab Pak Don. Oke, cukup menjawab ya Pak Don ya. Mungkin ada teman-teman yang mau bertanya lainnya teman-teman. Mumpung narasumbernya ini masih ada waktu sekitar 20 menit ke depan. Jadi manfaatkan supaya teman-teman bisnisnya bisa lebih maju lagi, minta tips atau seperti apa teman-teman. Kalau ada pertanyaan nanti narasumber ini yang akan bertanya ke teman-teman loh. Lebih baik bertanya apa ditanya teman-teman? Ya, ayo silakan Pak Ferry Wijayanto, saya lihat ada resen itu, bisa di open mic mungkin. Silakan Pak Ferry. Ya, selamat malam Pak Alex. Pak, Ya. Saya mau nanya Pak, untuk VUCA yang baru ini memang saya baru dapat nih. Yang saya belum paham ini adalah division ya, change fixed cost menjadi variable cost. Nah, mungkin Ya. bisa dijelaskan secara detail Pak, maksudnya seperti apa? Terima kasih. Ya, yang tadi saya sudah sempat sharing ya. Jadi fixed cost itu seperti apa, diubah jadi variable cost itu seperti bagaimana. Bapak Ibu,
Ini saya mau sedikit sharing. Jadi beberapa waktu yang lalu saya kurang lebih 2 minggu yang lalu saya ke Jakarta, dan di Jakarta saya sempat ngobrol sama teman saya. Teman saya ini bisnisnya adalah sunblasting, Bapak Ibu. Sunblasting itu tuh besi yang ada di pabrik-pabrik, di perusahaan-perusahaan manufaktur, itu kan biasanya seringkali mengalami korosi. Di sunblasting itu tuh menghilangkan semua korosi-korosi di besi-besi tersebut. Pada waktu saya tanya ke teman saya namanya Robert, "Bert, gimana perusahaanmu pada saat pandemi lebih dari 2 tahun kemarin? Mengalami masalah enggak?" Dia cerita ke saya gini, Bapak Ibu. Memang omsetnya dia hanya sisa 30% saja, Bapak Ibu. Berarti kan parah, Bapak Ibu ya. Tetapi yang menjadi catatan adalah ternyata secara pembukuan keuangan, walaupun omsetnya turun sisa hanya tinggal 30% saja, ternyata pembukuan keuangannya dia tetap positif. Saya tanya, loh kok bisa seperti itu, Bet? Caranya gimana? Karena ternyata semua pekerja yang ada di perusahaannya dia, itu dibayarnya adalah harian, Bapak Ibu. Artinya apa? Artinya pada saat pandemi, perusahaan-perusahaan yang biasanya sunblasting, ngasih orderan sunblasting ke perusahaannya dia, akhirnya mengalokasikan dana untuk peralatan kesehatan, untuk ngasih gaji karyawan, dan lain-lain, akhirnya nggak order sunblasting, perusahaannya dia pada waktu orderannya turun, pemasukan turun, pengeluarannya pun juga turun, Bapak Ibu. Kenapa? Karena dia nggak harus bayar gaji buruh yang melakukan sunblasting tersebut. Kenapa? Karena sekali lagi buruh tersebut dibayarnya harian. Kalau nggak ada proyek, nggak ada orderan masuk, ya berarti dia nggak harus mengeluarkan gaji karyawan. Salah satu contohnya yang paling gampang seperti itu, Pak Ferry. Dan di perusahaan kami pun, kami juga salah satu produk kami, contohnya misalnya seperti kayak CCTV, kemudian pemasangan mesin absensi, door access control di perusahaan-perusahaan, kami pun juga berusaha melakukan hal yang sama. Kami cari outsource yang dimana dibayarnya ya by project. Kalau ada project, ya kami deal, taken MOU, selesai project ya sudah, selesai. Sehingga pada saat kalau sampai terjadi resesi ekonomi, perlambatan ekonomi, orderan turun, sehingga orderan nggak sebanyak dulu lagi, akhirnya pengeluaran perusahaan pun juga ikut turun. Itu yang dinamakan dengan fixed cost diubah menjadi variable cost. Semoga menjawab, Pak Ferry. Ini ada dari Pak Agung, ini apa nih? Pak Ferry tadi sempat ke mute ya. Sudah Pak? Ya sudah. Pak Alex, makasih Pak. Sangat bermanfaat, Pak. Sama-sama, Pak Ferry. Oke. Semoga memberkati. Ya, ini ada dari Pak Agung. Ini pertanyaan atau sebuah statement Pak Agung ini. Makasih Pak Alex, saya juga bergerak di bidang sama. Yang saya mau tanya. Tanya ini coba saya baca langsung ya Pak Ishak ya. Ya, silakan Pak Alex. Jadi Pak Agung ini tanya, kurang lebih usahanya ada kemiripan dengan interaktif, ada di bidang security system, ada pemasangan CCTV, dan kita sama-sama suffer gitu Pak Agung ya kan. Nah di sini Pak Agung punya ide terbaru, mau coba jualan di bidang makanan. Kenapa? Ya mungkin Pak Agung juga ngelihat bahwa salah satu kebutuhan paling mendasar manusia ya makanan gitu kan. Kalau sampai resesi pun ya nggak mungkin nggak makan, ya tetap cari makan. Nah, pertanyaannya Pak Agung adalah apakah di bisnis makanan ini lebih baik franchise dulu atau kita trial and error sendiri, gitu kan? Dan apakah ada konsultan bisnis untuk bidang bisnis tertentu? Jawabannya gini Pak Agung. Yang pertama adalah suatu resiko yang sangat besar bagi kita untuk memasuki bidang usaha baru.
Dengan arti kata kalau kita masuk ke bisnis usaha F&B, kafe dan resto, contoh misalnya seperti itu ya, Pak Agung ya. Bagi kita yang nggak pernah masuk ke dalam bisnis ini, pasti resikonya besar banget. Dan kalau saya pribadi, saya boleh menyarankan, saya lebih menyarankan yang lebih pasti-pasti, Pak Agung. Dengan arti kata kalau di sini ada pilihan franchise dulu atau langsung nyoba jalankan trial dan error sendiri, saya lebih menyarankan franchise. Kenapa? Karena kalau franchise-nya kan juga harus dipilih yang manajemennya sudah proven, cabangnya sudah banyak, dan kita juga ngelihat ROI-nya ini juga pada waktu pandemi kemarin yang beli franchise-nya berapa banyak dan ROI-nya berapa lama, keuangan kita masih mampu nahan apa enggak, sehingga paling enggak kita bisa belajar dari franchise tersebut kira-kira pain-nya seperti apa. Kalau sampai ada masalah, sampai terjadi fraud, bagaimana manajemen franchise tersebut bisa menghandle. Karena gini Pak Agung, kami di Interaktif itu lebih dari 17 tahun handle software F&B, software food and beverage di bisnis kafe dan resto. Kami tahu bahwa tingkat fraud di bisnis F&B sangat amat besar sekali, Pak Agung. Sangat amat besar sekali, bahkan kami pernah mengadakan ada 14 celah untuk karyawan bisa melakukan fraud, korupsi, nyolong di bisnis F&B. Dan kami kasih langkah-langkah untuk bisa menutup celah-celah tersebut. Apabila kita masih baru masuk ke ranah tersebut, dan kita belum tahu cara nutupnya, pasti habis itu Pak Agung. Nggak lebih dari 6 bulan, 1 tahun, tahu-tahu di kasir kecurian, di kitchen kecurian, di bagian untuk yang nyimpen bahan baku kecurian. Wah, saat ini kita siap-siap kalau sampai terjadi resesi jangan sampai jatuh ketimpa tangga Pak Agung. Pak Agung kemarin di pandemi kemarin sempat mengalami suffer, usaha sempat mengalami minus, jangan sampai sudah jatuh ketimpa tangga. Lebih baik yang franchise Bapak Ibu. Dan apakah ada konsultan bisnis untuk bidang usaha tertentu, konsultan F&B ada Pak Agung. Pak Agung bisa searching di internet, Pak Agung juga bisa, di sini juga ada Pak Puguh, nanti bisa kontak-kontak Pak Puguh juga. Semoga cukup membantu dan menjawab Pak Agung. Oke, luar biasa banget jawabannya dari Pak Alex. Ada mungkin pertanyaan lainnya teman-teman? Kalau tidak ada ini saya ada suatu pertanyaan Pak Alex. Ini tadi cukup mengkritik dari materi Pak Alex. Tadi yang Pak Alex katakan ada hutang konsumtif. Kalau hutang konsumtif di perusahaan itu apa aja ya Pak ya? Hutang konsumtif di perusahaan, Bapak Ibu, ya. Kalau kita belajar ada hutang produktif dan hutang konsumtif, Bapak Ibu. Ya, hutang produktif adalah hutang yang kita pinjam, tetapi ini nanti bisa menghasilkan sesuatu hal yang jauh lebih banyak, jauh lebih besar daripada apa yang kita keluarkan. Hutang konsumtif itu contohnya ya hanya untuk hal-hal kosmetik dari perusahaan tersebut. Hal-hal kosmetik yang nggak terlalu berdampak signifikan terhadap produktivitas dan kinerja dari perusahaan tersebut. Yang nggak terlalu berdampak pada produktivitas dan kinerja dari perusahaan tersebut kira-kira apa? Ya, contoh paling gampang ya supaya perusahaannya kelihatan keren, nanti di bagian lobi, ruangan resepsionis dikasihin LED, TV yang ukuran besar supaya kalau ada orang duduk di situ nunggu kelihatan keren. Kalau nggak ada TV LED itu pun kan juga nggak terlalu bermasalah. Ya hal-hal yang hanya cuman kelihatan keren, cuman kelihatan wow. Kalau itu saya kategorikan sebagai hutang konsumtif seperti itu Pak Ishak. Oke.
Jadi hutang yang tidak perlu harus kita hindari ya Pak Alex ya, supaya pengeluaran perusahaan bisa ditekan ya. Seperti itu ya Pak Alex ya. Ya. Wow, menarik banget teman-teman. Mungkin ada pertanyaan ini teman-teman. Masih ada waktu sekitar 7 menit, jadi manfaatkan 7 menit yang tersisa ini dengan baik teman-teman. Jadi mungkin ada tantangan yang teman-teman sedang hadapi saat ini, dari materi sesi yang dibagikan Pak Alex hari ini, bisa teman-teman tanyakan, supaya nanti bisa dibantu dijawab dengan baik oleh Pak Alex. Oke, tadi kalau saya lihat dari beberapa yang saya catat hari ini, tadi kan Pak Alex juga mengatakan, selain ketidakpastian adalah yang paling pasti di dalam dunia ini, kita juga harus jadi orang itu atau perusahaan ini harus fleksibel ya Pak Alex ya. Jadi kita harus bisa beradaptasi, berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi tidak ada namanya yang anti resesi kalau kita tidak fleksibel teman-teman. Jadi kalau supaya kita bisa menghadapi segala kondisi, yang pertama kita harus God center teman-teman. Tadi yang saya dapatkan dari Pak Alex tadi. Kalau hidup kita bergantung kepada Tuhan, Tuhan katakan di Mazmur 6:2 yang dikatakan di situ adalah, kalau saya bacakan di sini teman-temannya, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Kalau Tuhan itu adalah sumber keselamatan kita, kalau kita melekat ke sumber yang benar, maka tidak ada satu kondisi pun yang dapat menghalangi kita untuk menerima berkat Tuhan. Dan yang tadi juga saya lihat juga, yang dari Pak Alex katakan juga adalah persiapkan keuangan kita dengan baik teman-teman. Jadi persiapkan P3K, kalau tadi yang dari secara teorinya adalah 3-6 bulan, tapi berdasarkan mengacu pengalaman sebelumnya, mungkin dibutuhkan P3K yang lebih besar untuk setiap perusahaan kita. Jadi kita yang atur sendiri masing-masing. Seperti itu Pak Alex ya. Atau mungkin ada yang mau ditambahkan lagi Pak Alex, kalau sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman yang lainnya ini. Kalau menurut saya 4 langkah tadi itu bisa melakukan dengan baik dan benar. Cukup Bapak Ibu. Bahkan mungkin Bapak Ibu di sini menilai, melihat dan mendengar langkah-langkah dari Pak Alex ini kok simpel sekali ya. Apa cuman demikian aja yang saya dapatkan dari Biskom malam hari ini. Bapak Ibu, yang terpenting itu bukan langkah-langkahnya simple atau banyak atau complicated Bapak Ibu. Yang terpenting adalah apakah 4 langkah tadi sudah dilakukan, sudah dipraktekkan dengan baik dan benar atau belum Bapak Ibu. Karena antara kita tahu dengan kita menjalankan itu bedanya bumi dengan langit Bapak Ibu. Kita mungkin sudah belajar begitu banyak hal. Kita sudah ikut SS, KF, GLIM, FIRE, Lead to Bless, Shifting Up. Tapi ada begitu banyak orang yang juga masih ngomong sama saya. Pak Alex, saya sudah ikut semua materinya KBC. Pak Alex, saya sudah baca buku A sampai Z. Tapi kok bisnis saya nggak berubah? Kok fondasi saya masih lemah? Pertanyaannya sudah belajar, bukan sudah belajar atau belum. Pertanyaannya bukan sudah tahu atau belum, Bapak Ibu. Sudah praktek atau belum. Itu yang membedakan antara bumi dengan langit, antara orang sukses dengan orang gagal, Bapak Ibu. Bukan hanya belajar saja, tapi sudah praktek atau belum. Mungkin itu dari saya, Pak Ishak. Oke, luar biasa banget. Jadi benar banget, saya setuju sekali dengan statement Pak Alex yang ini. Jadi ilmu itu kalau kita cuma terima, ilmu itu hanya sebagai sebuah informasi dan tidak berguna apa-apa untuk pertumbuhan perusahaan kita. Tapi ilmu itu akan menjadi sebuah vitamin yang luar biasa bermanfaat bagi perusahaan kalau kita mengaplikasikan ilmu yang sesimpel yang tadi Pak Alex katakan, sesimpel inikah yang untuk anti resesi? Yes, kalau kita melakukan itu, vitamin yang kelihatan simpel ini bisa mengubahkan masa depan perusahaan Bapak Ibu. Jadi mungkin Tepat seperti sekali. itu ya. Seperti itu ya Pak Alex ya. Ya. Oke, mungkin materi Pak Alex tadi sudah jelas banget sampai teman-teman ini sudah ada pertanyaan Pak Alex. Karena pemaparannya sudah luar biasa sekali seperti itu ya Pak Alex ya. Ya. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, jadi nanti teman-teman nanti ada tadi ada yang Oh, Bu Ruani. Sama Pak Ferry nih. Ya, mungkin Bu Ruani mau menambahkan, Bu Ruani. Enggak nambahin, mau nanya. Oke. Sesinya tanya jawab ya, tanya jawab dong. Pak Alex mau nanya, dari 4 hal yang tadi Pak Alex sudah sebutkan di VUCA itu, di bisnisnya Pak Alex sendiri mana yang lebih
dijadiin priority. Kalau prioritinya gimana Pak? Kan nggak harus urut kan? Ya, betul. Jadi gini Bapak Ibu, kalau saya mencoba menjawab apa yang ditanyakan oleh Coach Ruani, bagi saya yang terpenting itu tuh adalah yang pertama, vision. Karena vision ini, God Center Company ini yang menjadi arah perusahaan ini mau dibawa ke arah mana. Kalau kita sudah punya visi bahwa kita berbisnis, ini supaya bisnis kita bisa menjadi contoh dan teladan bagi banyak orang, otomatis bisnis ini harus sehat, maka langkah-langkah yang mendukung supaya visi ini bisa tercapai, langkah-langkahnya juga pasti akan benar. Karena itu prioritas yang pertama adalah vision. Visionnya harus benar dulu, visi yang berbasiskan firman Tuhan. Visi yang mengarah untuk memuliakan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, prioritasnya apa? Yang kedua adalah dari sisi fondasi. Kalau goal akhirnya sudah bagus, sudah benar, pertanyaannya fondasinya sudah kuat atau belum? Kalau kuat fondasinya ini seberapa kuat? Firman Tuhan, kalau kita baca Bapak Ibu ya, kalau kita baca, di situ dikatakan bahwa ada orang bijak dengan orang bodoh. Orang bijak dan orang bodoh, orang bijak ini memiliki fondasi dasar kehidupannya adalah firman Tuhan, Bapak Ibu. Yang dimana orang bijak dan orang bodoh ini sama-sama mengalami banjir dan badai kehidupan. Firman Tuhan mengajarkan kepada setiap kita bahwa walaupun kita anak Tuhan, walaupun kita rajin ke gereja, baca firman, berdoa setiap hari, bukan jaminan kita nggak akan mengalami badai kehidupan. Tetapi di firman Tuhan dikatakan bahwa pada saat kita punya fondasi yang kuat, fondasi bisnis yang kuat, walaupun badai kehidupan datang, banjir bandang, tsunami datang menerjang pun, firman Tuhan mengatakan bahwa rumah dengan fondasi yang benar dan kuat ini akan tetap teguh, tegar, berdiri, Bapak Ibu. Jadi prioritas yang kedua adalah fondasi bisnis kita, fondasi bisnis perusahaan yang Tuhan percayakan ke kita seberapa kuat. Jadi yang pertama visi, yang kedua fondasi. Semoga menjawab Coach Ruani. Thank you Pak. Ada Pak Ferry, Pak silakan. Ferry, Ya, silakan, baik. Pak. Pak Alex, saya mau Ya, nanya, kalau dari yang dipaparkan tadi, perekonomian Indonesia ini kan dari segi inflasi dan juga neraca ya Pak ya, itu saya rasa Indonesia cukup survive. Mungkin kalau boleh diinformasikan ke kami Pak, kira-kira dari analisa Bapak, kira-kira Indonesia ke depan 2 tahun, 3 tahun ke depan ini, apakah perekonomian kita ini masih tetap bisa survive seperti itu, Pak? Sehingga itu kan juga akan berdampak ke kita juga sih, Pak. Sebenarnya kan kita ini kan UMKM ya, Pak ya, gitu. Artinya kan adanya peningkatan daya beli dari masyarakat, artinya kan begitu sebenarnya. Ya, makasih Pak Alex. Ya, oke, Pak Ferry. Jadi begini Pak Ferry, yang pertama, apakah masa depan Indonesia 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, 2024 gimana, 2025 gimana, apakah masih kuat, apakah tambah kuat atau tambah lemah? Yang pertama jawabannya tergantung ekonomi makro Pak Ferry. Yang kedua tergantung iklim geopolitik dunia. Karena apapun yang terjadi di suatu negara itu pasti juga terimbas dan tergantung dari negara-negara lain. Contoh misalnya kalau sampai China menyerang Taiwan, supaya Taiwan ini nggak macam-macam, nggak aneh-aneh, nggak merasa bahwa wah aku disupport sama Amerika, aku disupport sama Jepang, wis daripada
aneh-aneh, terus kamu tak selentik til gitu aja supaya kamu tahu rasa, itu pasti sangat berdampak sekali Pak Ferry. Dan itu pasti hitung-hitungannya sudah langsung berubah. Hitung-hitungan ekonominya, nilai inflasinya pasti sudah akan berubah. Kenapa? Karena nanti pasti Amerika ikut cawe-cawe, dan kalau kita coba belajar, kita ngelihat data, Indonesia ekspor ke Amerika, Indonesia ada ekspor juga ke China, itu pasti akan berimbas. Kenapa? Karena mereka juga nanti akan mengurangi yang namanya ekspor dari Indonesia, otomatis nanti neraca perdagangan kita juga yang sebelumnya surplus, kita nggak tahu nanti seperti apa, seperti itu Pak Ferry. Tetapi kalau kita coba baca, apabila kondisi ekonomi dunia itu cukup stabil, geopolitik juga cukup baik, segala sesuatunya oke, running well, kalau kita baca, kalau Bapak Ibu coba searching di Google gitu ya, ada Bank Dunia memprediksikan ekonomi Indonesia di tahun 2024 masih tetap surplus, Bapak Ibu. Kalau nggak ada perang-perang tambahan, nggak ada aneh-aneh, nggak ada virus-virus baru. Coba Bapak Ibu, kalau kita searching, kalau coba saya bantu searching kan Bapak Ibu ya. Bank Dunia ini memprediksikan bahwa ekonomi Indonesia itu masih surplus. Coba saya searchingkan. Ini bentar Bapak Ibu. Ini sambil saya sharing screen lagi ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, kita sebagai para pebisnis, kita sebagai orang yang dipercaya Tuhan untuk mengelola perusahaan, perusahaannya Tuhan, otomatis kita juga tetap harus melakukan analisa ekonomi makro dunia seperti apa, ekonomi makro Indonesia seperti apa, iklim geopolitik seperti apa. Ini Bapak Ibu ya. Bank Dunia prediksi ekonomi Indonesia akan menguat naik jadi 5,3% di tahun 2023. Ini yang jawab bukan saya dari pertanyaan Pak Ferry tadi, tapi yang jawab adalah dari mana Bapak Ibu? Dari Bank Dunia. Jadi mungkin ini jawaban dari saya, semoga menjawab pertanyaan Pak Ferry. Tuhan memberkati. Baik Pak Alex, makasih. Sama-sama Pak Ferry. Oke, ini mungkin karena juga waktu, ada satu pertanyaan terakhir di kolom komentar Pak Alex, jadi dari Bu Stella ini. Jadi ini ada partneran bisnis saham sama-sama 25%, tapi yang 3 orang ini aktif, yang satu benar-benar tidak ada inisiatif. Ini gimana? Apakah pernah mengalami seperti ini Pak Alex? Coba saya baca dulu Pak Ishak ya. Ya. Pak, jika kita berpartner bisnisnya dengan saham per orangnya 25%, tetapi yang aktif hanya 3 orang, yang satu orang benar-benar tidak ada inisiatif sebagai pemilik dan hanya jalan ketika disuruh, padahal semua digaji sama. Bagaimana mengatasi partner seperti ini ya Pak? Mungkin Bapak ada pengalaman. Oke Bapak Ibu, jadi gini Bapak Ibu ya. Yang pertama, yang namanya berpartner, itu ada istilahnya investor pasif dan investor aktif, Bapak Ibu. Artinya apa? Artinya pada saat kita mendirikan satu usaha, kita tanda tangan di depan notaris, akte pendirian perusahaan, di sana dicantumkan memang betul berapa besaran nilai saham masing-masing investor.
Tetapi di situ juga dituliskan di pasal yang kesekian, si A ini sebagai investor pasif atau sebagai investor aktif. Kalau dia sebagai investor aktif, jabatannya di dalam perusahaan itu apa? Dari jabatan ini kalau kita coba turunkan Bapak Ibu, keluar job desk. Job desk artinya apa? Tanggung jawab, kewajibannya dia itu apa? Ini yang harus dideklarasikan clear, jelas di depan Bapak Ibu. Karena kalau misalnya satu orang 25%, berarti total ada 4 orang, 4 kali 25, 100%. Job desk masing-masing jelas apa enggak? Nah, kalau job desk ini sudah jelas, setiap tahun itu ada yang namanya RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham. Nah, di sini kita bisa sama-sama diskusikan, meetingkan, bicarakan bagaimana arah ke depan perusahaan ini. Loh Pak Alek, kalau 1 tahun ya malah parahnya jadi tambah parah, tambah berdarah-darah. Kalau misalnya sebelum 1 tahun, apa bisa diadakan rapat umum pemegang saham? Bisa, Bu Stella. Namanya RUPSLB, Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa yang bisa diadakan sewaktu-waktu. Investor bisa undang semua direktur, direksi untuk mengadakan rapat umum pemegang saham luar biasa. Tujuannya untuk apa? Ya kalau ada hal-hal yang misalnya seperti tadi pertanyaannya Bu Stella, ini dapat gaji tapi kok duduk nganggur, tengok-tengok aja, terima gaji kok CNAE gitu kan, kasarannya kan seperti itu Bu Stella. Nah, di sana otomatis kalau sampai 3 pemilik saham yang lain, berarti saham mayoritas berarti 75% berkata bahwa kamu sebagai pemilik saham nggak apa-apa, 25%. Tapi kamu sebagai pemilik saham atau investor pasif saja, sehingga kamu nggak terima gaji, tapi kamu tetap sebagai investor. Kamu tetap sebagai pemilik. Atau pilihan kedua, kamu tetap sebagai investor aktif, tapi job desk-mu A, B, C, D, E, dan tetap harus aktif bekerja. Loh, tolak ukurnya dia dikatakan bekerja apa enggak? Ya nanti harus dibuat KPI Bapak Ibu. Supaya performanya, kinerjanya bisa diukur, ini punya produktivitas sampai seberapa tinggi, itu nanti turunannya lebih banyak lagi. Tapi mungkin saran dan masukan saya seperti itu, Pak Ishak, Bu Stella. Oke, thank you, Pak. Ini ada pertanyaan satu lagi dari Pak Ming. Mau tanya bagaimana cara melipat gandakan growth perusahaan kita di situasi VUCA ini. Mungkin jawabannya praktek tadi ya Pak ya. Ilmunya Pak Alex yang barusan di-sharing ya Pak ya. Ya, yang tadi itu Pak. Ya. Oke. Ya teman-teman, jadi tadi kalau boleh saya simpulkan hari ini pembelajaran kita, jadi jangan takut dengan yang namanya ketidakpastian. Tapi lakukan bagian kita, persiapkan apa yang bisa kita lakukan. Karena ketidakpastian itu akan selalu ada. Tapi ketika kita siap dengan ketidakpastian itu, maka kita bisa melewati segala badai musim kehidupan yang sudah kita lalui 2 tahun terakhir juga kita bisa lalui. Dan bersama dengan Tuhan, di hari-hari ke depan, apapun ketidakpastian itu, kita akan dijadikan Tuhan lebih dari pemenang. Selain itu, selain kita melekat kepada Tuhan, bisa kita juga ambil kesimpulan juga Pak Alex, ya mungkin kita juga harus melekat kepada komunitas yang tepat. Salah satunya juga ada di KBC ini teman-teman. Jadi KBC ini ada acara Biskom setiap bulannya pada hari Rabu. Jadi pada hari Rabu, teman-teman setiap bulan, minggu ketiga, kita ada acara Biskom yang materinya tiap bulan akan berganti-ganti. Jadi nanti teman-teman bisa stay tune setiap bulannya untuk mengikuti acara Biskom selanjutnya teman-teman. Dan juga nanti sebentar ini karena kita harus melekat ke sumber yang tepat adalah ke Tuhan, dan juga melekat ke komunitas yang benar adalah ke KBC ini, kita sebentar juga akan ada pemaparan mengenai sebuah program KBC Jatim yang namanya adalah Sobat Doa, teman-teman. Jadi nanti teman-teman jangan leave dulu setelah doa penutup nanti, karena kita akan ada pemaparan apa sih doa, Sobat Doa itu. Jadi Sobat Doa ini adalah salah satu aplikasi atau praktek kita dengan kita melekat kepada sumber yang benar tadi, kepada Tuhan, dan juga kita melekat kepada komunitas yang benar, teman-teman. Jadi seperti itu yang bisa kita simpulkan malam ini, teman-teman.
Jadi stay tune untuk bulan depan dengan materi yang tentunya yang tidak kalah menariknya dengan bulan ini. Thank you Pak Alex sudah membagikan materinya yang luar biasa pada malam hari ini. Dan nanti kalau teman-teman yang ingin mendapatkan materi sharing Pak Alex tadi, teman-teman bisa kirim atau klik di link yang tertera, bisa di-share mungkin sekretariat. Jadi nanti teman-teman bisa ngasih review nanti supaya teman-teman bisa mendapatkan materi yang tadi dibagikan oleh Pak Alex. Jadi nanti bisa ada di kolom chat, nanti bisa di-share linknya supaya teman-teman bisa isi dan nanti teman-teman bisa mendapatkan materinya di akhir sesi nanti teman-teman ya. Dan untuk menutup pertemuan malam hari yang luar biasa ini, saya mengundang kakak saya yang tercinta, Koko yang tercinta, Koko Ikian. Silakan tutup dalam doa, Koko Ikian. Oke, makasih Pak Isa. Yuk kita sama-sama akhiri dan kita tutup dengan doa ya. Bapak bersyukur, terima kasih Tuhan kalau hari ini Kau beri kesempatan kami berkumpul sekali lagi Tuhan untuk belajar bersama Tuhan. Tuhan, Kau memberkati Coach Alex yang sudah memberikan insight pada kami semua bahwa hari-hari ini semakin hari kondisi VUCA semakin kuat Tuhan, kondisi-kondisi yang tidak menentu Tuhan. Kami tahu Tuhan kalau dulu kami bisa melakukan rencana bisnis kami Tuhan 1 tahun ke depan, tapi saat ini kami harus bergerak dinamis Tuhan karena perubahan sangat masif Tuhan sehingga kami pun harus benar-benar agile Tuhan. Bisa beradaptasi dengan cepat Tuhan dengan kondisi yang ada Tuhan. Tuhan, Kau memberkati Coach Alex Kau memberkati kesehatan Coach Alex, pekerjaan, pelayanannya Tuhan, keluarganya, semuanya Tuhan Kau tambah-tambahkan hikmat pada Coach Alex. Terima kasih Tuhan juga buat teman-teman kami yang ada di sini, yang panitia, Coach Ruani, juga Pak Ishak yang sudah mempersiapkan semua tim, mempersiapkan Biskom ini Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami mau belajar menghadapi VUCA yang lama menjadi VUCA yang baru, yaitu vision, understanding, agility, itu semua ada di kami Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, dunia akan tergoncangkan Tuhan, tapi kami percaya, kami berpegang teguh pada batu karang Kristus yang tidak tergoncangkan Tuhan. Biarkan kami mengimani itu Tuhan, karena kami tahu satu-satunya yang tidak akan berubah adalah rencana dan janji-Mu Tuhan pada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, biarkan kami pegang beriman pada janji-Mu Tuhan, dan biarkan kami ambil bagian Tuhan untuk belajar bertumbuh Tuhan di tengah kondisi yang semakin perubahan cepat Tuhan. Kami akan menambah kompetensi kami Tuhan melalui program yang diadakan KBC juga diadakan dimanapun Tuhan. Kami mau mengembangkan diri kami terus menerus Tuhan karena kami tahu Tuhan kami tidak boleh ketinggalan. Kami harus bertumbuh dan jadikan KBC ini adalah komunitas dunia usaha yang berpusatkan pada Tuhan, yang benar-benar Tuhan berpegang pada Engkau sendiri Tuhan, karena kami tahu satu-satunya andalan kami yang tidak tergoncangkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik. Kalau sebentar kami akan berpisah, Tuhan memberkati kami semua, memberkati aktivitas kami ke depan Tuhan, besok Tuhan, sampai bulan depan kita bertemu lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Jangan live dulu teman-teman, sebentar lagi ini akan ada Bu Ruani membagikan tentang program Sobat Doa, nanti teman-teman bisa dengarkan, supaya bisa melekat ke sumber dan ke komunitas yang benar. Silakan Bu Ruani. Waktu dan tempat silakan. Ya, thank you semuanya. Terima kasih malam hari ini sudah join di Biskom. Jadi setiap bulan di Biskom itu kita ada yang kita sebut sebagai Sobat Doa. Jadi setelah ini kita akan bagi teman-teman di breakout room. Tujuannya begini, justru pada waktu-waktu seperti inilah kita butuh teman-teman yang bisa saling mendoakan supaya kita tetap kuat, kita bisa punya dukungan bersama dengan teman-teman yang lain. Nggak panjang-panjang, waktunya cuma sampai bulan depan. Jadi Sobat Doa ini nanti kita bagi 2-3 orang atau bisa sampai 4 orang satu breakout room. Lalu silakan tanyakan apa pokok doanya yang bisa didoakan, begitu ya. Terus silakan saling mendoakan. Lalu kalau memungkinkan tolong tukar nomor WA atau nomor handphone supaya setidaknya dalam
waktu sampai 1 bulan depan bisa dikontak apakah pokok doanya sudah kejawab gitu ya. Terus ditanyain kalau sudah apakah ada tambahan pokok doa yang lain gitu. Itu aja. Jadi nanti sampai bulan depan, nanti bulan depan ganti lagi gitu sobat doanya. Jadi silakan dikontak selama 1 bulan itu boleh 1 kali, 2 kali terserah, silakan aja. Jadi minta tolong apakah Tere sudah dibagikan breakout room-nya? Oh, sudah, Bu. Oke. Jadi saya akan bagi sesuai urutan yang ada di tempat saya ya. Oke. Saya assign manual atau Ya, kalau enggak Tere bisa assign deh, silakan. oke, ya. 3 sampai 4 orang maksimum ya, Tere ya. Setelah itu Bapak Ibu bisa leave. Begitu ya, karena kita sudah selesai, jadi ada waktu sebentar untuk berdoa bersama-sama. Lalu juga gini, nggak perlu ditanyain macam-macam ya, nggak perlu sharing macam-macam karena tidak semua orang mau terbuka. Cukup tanyakan aja apa yang ingin didoakan pada malam hari ini dan langsung didoakan. Nggak pakai acara sharing-sharing ya. Kalau sharing-sharing boleh terserah, tapi supaya langsung bisa didoakan dan saling mendoakan, begitu ya. Silakan Tere. Terima kasih semuanya. Semoga link evaluasinya gimana Bu Ruani? Link evaluasi untuk link materinya. evaluasi Oh, sudah ada di saya chat. share di chat. Sudah ada di Oh, chat, oke. silakan diklik langsung diisi, nanti bisa download materi dari situ. Nanti teman-teman jangan lupa isi link evaluasinya teman-teman supaya dapat materinya ya. Ya. Coba saya kopas lagi ya supaya bisa. Oke, bentar. Sudah saya kopas lagi di link, silakan diisi. Oke. Jadi di sobat doa ini tidak boleh curcol ya Bu Ruani ya. Boleh kalau mau, tapi kan tidak semua orang ingin terbuka begitu ya, karena ada beberapa hal yang kalau mau sih boleh. Ada beberapa hal yang nggak semua orang ingin cerita gitu, cukup di. Saya open ya, Bu. Silakan. Open tuh maksudnya gimana?